Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bisa balik lagi ngonten tentang perskincarean setelah sekian lama berbulan-bulan aku vakum dari YouTube ini tentang perskincarean aku. Akhirnya aku bisa balik lagi nge-review skincare yang aku pakai dan menurut aku bagus, worth it, dan cocok di kulit aku. Jadi aku pengen sharing dan bagi informasinya sama kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai videonya sekarang. Oke guys, sesuai dengan judul yang ada di YouTube ini, kali ini tuh aku mau nge-review sunscreen yang aku suka banget dan cocok untuk kulit aku saat ini. Karena cerita sedikit ya, kalau kalian lihat dari konten review aku sebelumnya, kalian bisa lihat kondisi kulit wajah aku itu separah apa. Karena memang dari bulan Agustus kemarin itu aku jerawatan parah banget. Dari sebelum-sebelumnya itu parah-parah banget. Itu adalah jerawat yang terparahnya aku. Dari Agustus akhir sampai Maret, mungkin April, tengah April gitu ya, April 2023 kemarin, itu kulit wajah aku terus-terusan berjerawat dan jerawatnya itu jerawat batu. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Di sini kalian bisa lihat sendiri kondisi wajah aku seperti apa, dan kalian juga bisa lihat di video skincare aku sebelumnya itu bulan apa, dan kalian bisa lihat kondisi wajah aku seperti apa. Bekasnya itu pun bahkan masih kelihatan di kamera ya, dan kalian bisa lihat sendiri ini keadaan kulit aku sekarang. Alhamdulillah ini bener-bener udah better banget dari sebelumnya, udah mendingan banget. Tinggal kayak satu-satu ini jerawat aku masih ada, di sini juga masih ada, belum sepenuhnya hilang karena ini aku lagi dapat juga. Sekarang udah mendingan. Paling setiap mau mens atau datang bulan itu jerawatnya agak lumayan muncul gede-gede dan agak banyak juga, dan sekarang aku lagi dapat juga guys. Makanya ini kemarin ada jerawat di sini sama di sini, ada juga di sini baru muncul. Dan dari dulu itu memang yang namanya sunscreen itu penting ya. Itu adalah step skincare yang memang seharusnya tidak boleh di skip, karena berpengaruh banget untuk jangka panjang. Apalagi kulit kita lagi jerawatan, itu bisa memperburuk keadaan kulit wajah kita. Nah, dari aku jerawatan kemarin itu aku udah beberapa kali ganti sunscreen, coba ini dan nggak pernah ada yang cocok guys. Dulu awal-awal bulan Agustus itu aku pakai Emina. Kayaknya kalian bisa lihat juga sebelum-sebelumnya memang aku pakai Emina, cuman nggak tahu kenapa pada saat itu keadaan kulit aku itu kayak yang nolak pakai Emina. Gak tahu kenapa ya. Nanti aku kasih lihat fotonya di sini. Emina yang aku pakai, sunscreen yang aku pakai. Cuman sekarang botolnya udah aku buang karena udah lama juga ya. Itu awal-awal Agustus, pokoknya Agustus ke Oktoberan lah itu aku pakai itu. Terus semenjak itu aku ganti ke sunscreennya dari Karasan atau apa ya namanya tuh. Pokoknya yang kuning gitu, kayak yang teksturnya tuh kayak yang awan-awan gitu. Kalian pasti nggak asing banget sama sunscreen itu karena banyak juga di minimarket yang dijual kayak sasetan gitu. Aku cobanya waktu itu sasetan, nggak kayak botol full gitu. Aku coba itu dan gak tahu kenapa kayak jerawat aku tuh nggak kunjung membaik dan komedonya itu makin banyak gitu loh. Makanya aku kayak nggak tahu itu tuh apa karena kulit aku yang emang lagi bermasalah atau aku nggak cocok sama sunscreen. Cuman pada saat itu memang justru membuat keadaan kulit aku itu semakin parah gitu loh teman-teman. Makanya seperti itu aku ganti lagi. Oh iya, pas aku pakai Karasan itu aku kerasanya ke muka itu kayak yang agak panas gitu. Aku kurang tahu sih, itu kayaknya mungkin karena emang gak cocok di aku apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman aku kerasanya kayak gitu ya, kayak yang kerasa panas dan gak nyaman lah. Kalau kita nggak nyaman atau nggak cocok sama satu skincare, awal memang gelisah kalau kita pakai awal-awal kan. Cuma gelisahnya itu kalau kita pakainya nyaman, mungkin itu masih bisa diterusin. Cuman pada saat itu aku benar-benar nggak bisa nerusin karena aku ngerasanya nggak nyaman. Yang ngerasa nggak nyaman itu diri kita sendiri. Jadi kita yang tahu gitu, kita cocok apa enggaknya, kita nyaman apa enggaknya. Dan waktu itu memang aku ngerasanya nggak nyaman. Sampai akhirnya aku stop sunscreen itu karena gimana ya, aku tuh cobanya itu nggak cuman sehari, maksimalnya itu 3 harian aku coba. Dan selama 3 harian itu kayak komedo aku tuh di sekitar sini putih-putih pada muncul. Sampai akhirnya aku memutuskan oke, aku nggak cocok sama sunscreen ini dan aku harus cari-cari lagi sunscreen non komedogenik yang bener-bener cocok untuk kulit berjerawat aku pada saat itu. Oke, next, lanjut. Pada saat itu aku ganti ke sunscreennya dari Skintific. Oke, kalau sunscreen itu
Aku masih nyimpen botolnya karena waktu itu emang aku ngerasanya kayak cocok ya. Aku udah habisin 1 botol, sampai akhirnya aku restock ulang. Dan di botol pertama aku itu sebelum habis, posisinya aku udah restock ulang. Dan akhirnya aku ngerasa kalau itu nggak cocok di aku. Jadi ini beneran masih utuh banget guys. Botol yang satunya tuh aku udah habis karena aku pakainya tuh buat di tangan. Karena lumayan juga kan, sayang juga kalau dibuang. Jadi aku kalau ada sunscreen yang emang aku nggak cocok itu aku pakainya untuk di tangan. Makanya kayak Karasan, terus Emina itu aku udah buang, udah pada habis karena aku pakainya buat di tangan. Sayang juga kan kalau dibuang, itu dapat beli loh. Dan ini juga, ini udah sedikit lagi. Nih, udah segini. Karena aku pakainya buat di tangan guys. By the way, kenapa aku bisa nggak cocok sama ini dan aku ngerasa awal-awal cocok, karena emang teksturnya itu seringan itu, seenak itu, dan menurut aku ini nggak bikin komedoan. Kenapa aku bisa tahu kalau aku nggak cocok sama sunscreen ini? Waktu itu emang kondisi kulit aku emang lagi jerawatan ya. Terus aku emang pakai selama sebulan lebihan, 2 bulan apa berapa gitu ya. Pokoknya kayak 1 botol itu memang mau habis banget gitu. Terus kulit aku memang waktu itu jerawatan terus muncul lagi, mati satu, muncul lagi, mati satu, muncul. Aku kira itu normal, bukan karena sunscreen ini gitu. Tapi pada akhirnya waktu itu sampai jerawat aku parah banget. Aku pergi ke klinik kecantikan dan di situ aku ditanganin jerawatnya, disuntik, di laser, deh kayak gitu-gitu. Dan di situ aku nggak boleh pakai sunscreen dulu. Aku cuman pakai salep total jerawat aja. Aku nggak pakai apapun. Aku cuman pakai salep total sama pencuci muka aja, pencuci muka dari si klinik itu. Setelah kondisi kulit wajah aku mulai membaik, aku disarankan untuk pakai sunscreen lagi, dan aku pakai sunscreen si Skintific ini lagi. Terus selama seminggu itu aku nggak kenapa-kenapa, tapi setelah 2 minggu kesana jerawat aku yang gede-gede itu muncul lagi dan dalam jumlah yang banyak gitu. Sampai akhirnya aku balik lagi ke si klinik kecantikan ini. Dalam skincare aku itu aku cuman nambahin si sunscreen ini aja, yang lainnya itu sama aja kayak total jerawat. Aku pakai pada saat aku berjerawat aja. Pencuci muka, berarti aku cuman pakai pencuci muka sama bedak yang sama seperti yang sebelumnya aku pakai. Aku cuman nambahin si sunscreen ini dalam skincare aku. Jadi kesimpulannya, oke, mungkin gak cocok dengan si sunscreen ini. Coba di stop dulu selama beberapa hari ke depan gitu. Jadi akhirnya aku stop ini dan kondisi wajah aku membaik lagi. Cuman balik lagi, kondisi kulit aku itu membutuhkan sunscreen, perlindungan dari sinar matahari gitu. Soalnya kadang kerjaan aku itu ada di lapangan juga, ada di panas-panasan, ada di outdoor, ada di luar gitu, yang nggak jauh dengan paparan sinar matahari gitu. Apalagi kondisi wajah aku udah mulai membaik kan dari jerawatnya. Aku pengen bener-bener melindungi kulit aku dan menjaga kulit aku gitu. Jadi aku terus-terusan cari lagi sunscreen yang cocok untuk aku gitu. Sampai akhirnya aku beli 1 sunscreen, yaitu dari ini dia, dari YOU nih, kalian bisa lihat. Nah, sunscreen ini itu adalah sunscreen yang aku pakai setelah aku berhenti dari Skintific selama mungkin ada sekitar 3 mingguan kali ya, 3 minggu apa, kayaknya mau sebulan, pokoknya agak lama sih waktu itu. Emang aku bener-bener pengen cari tahu gitu sunscreen yang cocok di kulit aku gitu. Soalnya dokter di klinik kecantikan itu menyarankan untuk cari sunscreen yang bikin kulit kita itu jangan sampai berminyak banget gitu. Dan sunscreen ini setahu aku nggak bikin kulit kita jadi berminyak kan. Makanya aku cobalah pakai ini selama kayaknya 3 mingguan deh aku pakai ini. Awalnya emang ngerasa aku cocok gitu pakai ini. Cuman si sunscreen ini tuh ada white cast-nya guys. Dan white cast ini tuh awal-awal emang aku udah sadar, cuman emang aku ngerasanya cocok juga kan. Pas awal aku pakai ini tuh ngerasanya kayak yang anget, kayak ada gimana sih, kayak ada daun mintnya gitu loh. Kayak anget ke mukanya, bukan panas tapi gimana ya, semeriwing gitu loh teman-teman. Nah, sampai akhirnya setelah beberapa hari pakai ini tuh kayak banyak komedo gitu, cuman aku masih sabarin karena cocok. Cuman cocoknya itu kayak bikin komedoan gitu loh teman-teman. Sunscreen ini tuh nggak bikin kulit aku jerawatan, cuman malah bikin kulit aku jadi banyak komedonya gitu. Sampai akhirnya someday itu aku waktunya treatment ke klinik kecantikan aku, kayak kontrol lah gitu. Aku cuman pengen bersihin komedo doang, komedo sama maskeran aja gitu kan.
Terus kata si mbak-mbak di kliniknya itu, ini tumben komedonya banyak banget gitu. Biasanya tuh kayak sekitar sini sama sini doang komedo aku setiap aku diambilin komedo nih, tapi ini sampai ke sini-sini, sampai ke sini-sini gitu. Aku tuh jadi mikir, oh apa jangan-jangan gara-gara si sunscreen gitu. Terus sampai akhirnya setelah aku treatment, aku mulai stop nih pakai sunscreen selama 3 hari, dan kulit aku itu nggak gimana-gimana, masih baik-baik aja, masih oke-oke aja gitu, nggak banyak komedo. Tapi aku penasaran apa bener karena si sunscreen ini yang bikin kulit aku jadi komedo banyak gitu. Sampai akhirnya aku nyobain lagi si sunscreen ini karena penasaran kan, apa bener kulit aku komedoan karena sunscreen ini. Dan aku pakai selama 2 hari. Oke. Pada saat itu aku lihat komedo aku di sini banyak lagi, dan di sini beruntusan kayak banyak komedo gitu, putih-putih. Kalau lagi banyak komedo itu, kalau kita pakai bedak itu kelihatan loh teman-teman. Apalagi bedak aku bedak tabur kan, kalau udah diolesin si sunscreen ini terus dikasih bedak tabur itu kelihatan banget putih-putihnya di sini. Terus di sini kayak banyak banget gitu. Jadi akhirnya sunscreen ini gak masuk lagi ke kulit aku, dan aku sampai sekarang ada 2 sunscreen nih yang aku pakai buat kulit tangan aku, kulit badan yang membutuhkan sunscreen di luar hari gitu. Jadi aku harus cari-cari lagi sunscreen yang cocok untuk kulit aku, yang bikin kulit aku nggak komedoan. Oke, sampai akhirnya aku menemukan Dewanya sunscreen yang harganya juga cukup lumayan. Cuman kekurangannya emang sunscreennya agak kecil sih, dan agak sedikit juga. Kalau lihat review orang-orang sih memang katanya cukup boros karena memang sebagus itu. Oke, langsung aja. Sunscreennya adalah ini dia nih, sunscreen kecintaan aku sekarang. Dan sekarang udah ke 2 mau ke 3 minggu kayaknya. Aku agak lupa sih pakai, soalnya belum ada sebulan sih seingat aku pakai ini. Cuman aku ngerasa bener-bener nggak ada minusnya banget selama aku pakai si sunscreen ini. Sunscreennya emang ringan banget, seringan itu, dan gimana ya, nggak bikin kulit kita jadi gimana sih, lengket gitu. Kalian ngerti kan kalau pakai sunscreen kadang ada yang bikin kulit kita tuh kayak ngerasa lengket, dan itu harus pakai bedak gitu. Kalau pakai sunscreen harus nutupin biar nggak lengket, biar si debunya nggak gampang nempel. Kalau pikir aku sih gitu ya. Cuman setelah aku pakai si sunscreen ini beneran oh my god banget. Pas awal-awal aku pakai ini, karena aku jarang pakai bedak ya, aku awal-awal jerawatan itu emang agak males pakai bedak kan. Jadi aku cuman pakai si sunscreen ini doang, dan dipakai ke seluruh wajah aku tanpa aku pakai bedak pun itu nggak masalah. Itu beneran nggak masalah dan nggak bikin lengket sama sekali guys. Dan malah ngerasanya kayak kita tuh nggak pakai apa-apa, kita nggak ngerasa kayak pakai sunscreen, kayak ada yang nempel di muka kita atau ada yang ganjel atau gimana ya, ada yang ganggu lah gitu. Ini nggak sama sekali, ini nyaman banget. Bahkan setelah dipakein bedak pun itu nggak bikin longsor gitu loh teman-teman. Kalian ngerti kan? Karena ada beberapa sunscreen yang bikin kalau ditempokin bedak itu bikin longsor gitu, ada kan? Yang itu enggak sama sekali, beneran seringan itu, senyaman itu. Harganya kalau nggak salah 35.000 deh. Aku belinya di minimarket karena sunscreen ini gampang banget untuk ditemuin sih, ada di minimarket terdekat juga. Kalau kalian pengen beli yang agak murah mungkin di online shop juga banyak banget. Dan waktu itu emang aku butuhnya kepepet, aku sering aktivitas di luar ruangan dan aku butuh sunscreen. Sampai akhirnya ya udahlah, banyak yang suka sama produk ini, banyak yang ngerekomendasiin produk ini, dan akhirnya aku coba pakai. Di sini juga katanya no white cast, no comedogenic, dan akhirnya aku coba. Oke, ini di kulit aku selama ini belum ada keluhan. Mudah-mudahan kedepannya juga emang mendingan. Soalnya aku tuh dari sunscreen sebelumnya di awal pemakaian itu aku ngerasanya langsung kurang enak, tapi aku paksain untuk lanjut gitu. Siapa tahu emang awal doang. Kalau aku pakai si Azarin ini, sunscreen dari ini SPF-nya tuh 45, emang lebih kecil dari sunscreen yang sebelumnya aku pakai sih SPF-nya tuh. Cuman emang gak ada keluhan sama sekali dari awal pemakaian sampai sekarang. Ini aman-aman aja di kulit aku, di kulit yang berjerawat aku, dan mudah-mudahan kedepannya juga aman aja.
Oke guys, sebelumnya di sini aku nggak ada maksud untuk menjelekkan salah satu produk yang disebutkan di video ini. Ini adalah sesuai berdasarkan pengalaman aku aja, sesuai dengan kondisi kulit aku pada saat itu dan sekarang. Karena setiap orang itu memiliki tipe kulit yang berbeda-beda. Belum tentu yang nggak cocok di aku itu nggak cocok juga di kalian, dan belum tentu yang cocok di aku cocok di kalian juga. Jadi memang semua orang beda-beda. Sesuai dengan pengalaman aku, pengalaman kulit aku yang aku rasain, ini adalah review aku ya guys. Jadi jangan disamaratakan. Aku yakin teman-teman semua ada yang cocok dengan beberapa sunscreen yang ada di video ini yang aku sebutkan dan gak cocok di aku. Oke, itu dia review dari aku. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya. Mohon banget bantuannya untuk support channel aku. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.